Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan menjawab ada pertanyaan dari saudara kita yang muslim. Dia ini seorang ibu-ibu ya, atau seorang wanita. Dia menanyakan beberapa hal tentang ajaran kekristenan, khususnya konsep ketuhanan Yesus. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngatek dewe. Ngerti mas saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksud saya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Terus Yesus dianggap Tuhan, alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksud saya? Iya. Islam, kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, otomatis. Tapi kalau orang Kristen, kenapa Al-Quran nggak dipercaya? Kok nggak adil ya? Iya bu. Itu dia pertanyaannya teman-teman. Kalau teman-teman simak tadi dengan baik-baik, maka ada 3 poin pertanyaannya. Yang pertama, atau poin yang pertama, dia menanyakan kenapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia datangnya belakangan? Bagaimana di zaman Adam dan Hawa itu dan nabi-nabi sebelumnya? Siapa Tuhan pada zaman itu? Dan kemudian dia berkata bahwa Adam lebih berhak jadi Tuhan karena dia tidak punya ayah dan punya ibu. Sedangkan Yesus punya ibu, hanya saja dia tidak punya bapak. Ya, dan yang kedua, dia menanyakan, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitab Injil? Nah, kalau dia memang Tuhan, dia terima kitab Injil itu dari mana? Kok Tuhan ngirim atau berikan kitab Injil kepada Tuhan yang satu, seolah-olah ada 2 Tuhan. Dan yang ketiga, dia bertanya, kenapa orang Kristen tidak percaya kepada Al-Quran, sedangkan orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah teman-teman, oleh karena itu kita akan menjawab poin yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Nah, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia datang belakangan? Nah, ini kristologi mereka teman-teman, karena mereka memahaminya itu dari Yesus sebagai manusia itu. Yesus sebagai manusia jadi Tuhan katanya. Nah, karena mereka mulai dari bawah, manusia jadi Tuhan. Yang seharusnya atau kristologi yang benar itu bahwa Tuhanlah yang jadi manusia, bukan manusialah yang jadi Tuhan. Nah, jadi teman-teman, mari kita akan memulai menjawabnya. Apakah Yesus
ada di zaman Adam dan Hawa pada saat itu, dan atau di perjanjian lama khususnya ya, siapa Tuhan pada saat itu. Mari kita akan membaca Yohanes 1 ayat 1, dan ini tidak asing lagi bagi kita ya. Di mana dikatakan di sana, pada mulanya, pada permulaannya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam teks Yunaninya dikatakan en arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Nah, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itulah firman. Itu terjemahan yang sebenarnya ya. Mungkin kalau LAI mungkin kurang tepat. Tetapi kalau kita kembali kepada teks aslinya dikatakan bahwa Allah lah firman itu. Nah, jadi pada mulanya ini sejajar dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya hakikat kealahan Yesus itu sudah ada sejak zaman permulaan. Itu sejak dahulu kala, jauh sebelumnya, dari kekekalan kepada kekekalan. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal. Nah, bukan manusianya yang awal. Yang awal itu adalah hakikatnya itu sebagai Allah, di mana dia itu adalah firman, itu sudah ada di zaman permulaan, bahkan sebelum dunia diciptakan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau Allah itu sendiri adalah permulaan, maka otomatis firman-Nya juga adalah permulaan. Itulah sebabnya waktu penciptaan itu di dalam Kejadian pasal pertama, Allah selalu berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, Allah berfirman dan Allah berfirman. Jadi firman itu memanifestasi sebagai manusia atau nujul sebagai manusia, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi Yesus juga pernah berkata kepada ahli Taurat dan Farisi bahwa sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada. Jadi yang ada di 2000 tahun yang lalu itu inkarnasi, di mana firman itu jadi manusia. Itu manifestasinya. Jelas teman-teman ya? Di mana Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Jadi sebelum inkarnasi, hakikat kealahan Yesus Kristus itu sudah ada. Dan kemudian teman-teman dia berkata bahwa Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Harusnya dia lebih berhak untuk jadi Tuhan. Nah, saya mau katakan teman-teman, kalau Adam dan Hawa itu diciptakan Allah dari tanah. Mereka adalah makhluk ciptaan, sedangkan Yesus bukanlah makhluk ciptaan, melainkan dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Adam mempunyai keturunan, sedangkan Yesus dia tidak mempunyai keturunan. Kenapa dia tidak mempunyai keturunan? Karena sesuai firman bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak bercucu. Dia tidak mempunyai keturunan sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Nah, jadi karena Allah itu tidak mempunyai keturunan, maka Yesus pun tidak mempunyai keturunan karena dia itu Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Nah, jadi jelas berbeda ya. Yesus itu bukan ciptaan, sedangkan Adam itu adalah ciptaan dari tanah. Sedangkan Yesus itu dari sorga turun ke bawah jadi manusia. Nah, dan yang kedua teman-teman, di mana dia katakan kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitab Injil? Nah, saya sudah bahas ini di video saya sebelumnya, bahwa Yesus tidak pernah menerima kitab Injil. Tidak pernah menerima kitab Injil.
Tetapi Yesus itu merupakan Injil itu sendiri yang ditulis oleh para rasul kisahnya, kemudian tulisan para rasul itu dijadikan sebagai kitab Injil. Injil sendiri artinya adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, di mana malaikat pernah memberitahukan kepada para gembala di padang dan juga kepada Maria bahwa kelahiran Yesus itu merupakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Artinya kedatangan Yesus merupakan sukacita bangsa-bangsa, karena ada berita pertobatan di dalam namanya dan juga ada berita pengampunan dosa. Itulah kabar baik itu. Itulah Injil itu. Yesus itu sendiri dari firman telah menjadi manusia. Itulah kabar baiknya. Dan kemudian ketika para rasul mencatat itu, menulis itu, itulah yang dijadikan sebagai kitab Injil. Dan mereka menulisnya itu bukan atas kehendak mereka sendiri, melainkan itu merupakan ilham dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus memberikan hikmat dan karunia kepada mereka untuk menulis cerita Yesus Kristus itu sebagai Injil, sebagai kabar baik. Dan itulah yang diberitakan kepada seluruh bangsa. Karena di dalam namanya ada berita pertobatan dan pengampunan dosa. Tentu saja kalau ada berita pengampunan dosa dalam nama Yesus, maka semua bangsa akan bersuka cita. Karena bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang berdosa. Dan yang mereka harapkan adalah pengampunan itu. Dan pengampunan itu ada di dalam nama Yesus. Nah, itu dia teman-teman ya. Yesus tidak pernah menerima kitab Injil. Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus, atau kabar baik itu sendiri adalah kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan yang ketiga teman-teman, pertanyaannya, kenapa orang Kristen tidak percaya pada Al-Quran, sedangkan orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil? Nah, sebenarnya simple ya jawabannya. Karena memang di Alkitab atau di kitab suci orang Kristen tidak pernah diperintahkan untuk percaya kepada Al-Quran atau kitab-kitab di luar kitab suci Kristen itu sendiri. Setelah sudah ada kanonisasi, sudah ada pengesahan tentang kitab suci Kristen, maka tidak boleh lagi dipercayai kitab-kitab di luar kanonisasi itu. Nah, dan tidak ada perintah atau satu ayat pun dalam Alkitab untuk mempercayai Al-Quran. Nah, kalau saudara kita Muslim atau saudara kita yang beragama Islam, ya wajar saja kalau mereka percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Karena itu sudah dicatat dalam Al-Quran. Ya wajar. Kalau sudah dicatat dalam Al-Quran harus percaya pada Taurat, Zabur, dan Injil, ya harus percaya sesuai dengan yang tertulis. Nah, kami Kristen bagaimana mempercayainya sedangkan tidak ada perintah di dalamnya untuk mempercayai Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan kami tidak percaya, karena memang tidak tertulis dan tidak ada perintah satupun dari kitab suci untuk mempercayainya. Jadi kira-kira begitu jawaban dari pertanyaan ibu-ibu ini, simple dan singkat, dan kiranya kita bisa memahaminya secara sederhana. Terima kasih teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.